Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 12 Batang, Ibu Dr. Gandani, yang kami hormati Bapak Ibu Guru saya bergerak, dan kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada acara kita siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan berkah sehat, berkah panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka sosialisasi modul 1 guru penggerak SMP Negeri 12 Batang. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi. Baik, kita langsung saja masuk ke susunan acara kita yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 12 Batang kepada Ibu Danuni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi, nikmat kebersamaan dan nikmat persaudaraan. Salam dan salam kita sampaikan di dalam kita Nabi besar Muhammad SAW dan melepaskan dalam kesempatan Sayyidina Wali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada hari ini guru penggerak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi modul 1 calon guru penggerak SMP Negeri 12 Batang. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, harus diketahui dulu apa sih guru penggerak itu. Jadi Bapak Ibu harus paham apa itu guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah sekelompok orang atau individu yang bisa menggerakkan komunitas supaya bisa menghidupkan satu sekolah. Dari sejak sekolah ini sudah diharumkan oleh Bapak Ibu semua. Saya mengingatkan kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Kita bangun dengan adanya guru penggerak contoh apa yang menjadi calon guru penggerak ini ke depan, dia bisa tingkatkan prestasi, lahirkan pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin mudah-mudahan dengan dibentuknya komunitas praktisi sekaligus sosialisasi modul 1 calon guru penggerak SMP Negeri 12 Batang bisa berjalan dengan baik, dan kita semua yang ada di sini mulai hari ini, mulai detik ini, ayo kita pikir dan berusaha. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Baik, demi kelancaran dan keselamatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mohon potensi tingkatan prestasi, lahirkan pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Doa akan saya pimpin secara Islami dan bagi yang Muslim menyesuaikan. Berdoa ala hadiniyah wal kulli amal musalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبد. Selanjutnya kita lanjutkan pemaparan dari calon guru penggerak kedua yaitu Ibu Novia Helmita. Kepada Ibu Novi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya ibu-ibu semua dan bapak. Terima kasih atas waktunya sampai saat ini masih bersedia menghadiri sosialisasi calon guru penggerak dalam modul 1. Tetapi untuk lebih semangatnya, untuk bisa lebih melenturkan otot-otot kita, mungkin saya mengajak dulu sedikit rileks. Masih dengan tepukan. Tadi tepuk 1, saya tadi sampai ke tepuk 3. Oke, siap Ibu Bapak? Siap. Mana suaranya nih? Siap. Siap? Oke, terima kasih. Bu Lili tetap dong semangat. Oke, ikuti nanti arahan saya. Oke? Mungkin berdiri lebih bagus ya. Oke, semangat. Terima kasih. Kalau saya ucapkan tepuk 1, tepuknya 2 kali. Coba, tepuk 1. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Tepuk 3. Go. Yes, yang terakhir. Jadi go. Push. Yes. Saya nanti ikuti arahan saya. Tepuk 2. Go. Mantap. Tepuk 1. Go. Mantap. Tepuk 1, 2. Konsentrasi dong. Tepuk 1. Go. Tepuk 2. Tepuk 3. Satu kali lagi ya saya uji. Tepuk 3, 2, 1. Oke, silakan duduk. Yang penting tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, saya selalu tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena selalu mensupport, mendukung kami dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Di sini saya mohon izin untuk berbagi, tapi bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya mendapat amanah mungkin kami untuk melakukan sosialisasi modul 1 dari calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak. Jadi yang mana kegiatan sosialisasi ini kami lakukan selain tugas pembelajaran pendidikan guru penggerak yang juga berbagi informasi tentang program guru penggerak, kami juga ingin menyamakan persepsi paradigma pendidikan terkini, mendapatkan dukungan yang selama ini alhamdulillah selalu saya mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua dalam melaksanakan kegiatan di sekolah seperti menemukan partner kolaborasi, kemudian membuat perubahan yang bermakna,
bergerak bersama secara konsisten dan kontinu, berperan aktif pada posisi masing-masing untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Di sini hampir 3 bulan kami menjalani program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya sudah menjalani atau kami menjalani ini. Saya mungkin kita, apalagi kita kan sudah sekolah penggerak. Sebelum kita mempelajari atau mengetahui apa betul tentang pendidikan yang berdasarkan filosofi pendidikan guru penggerak ini, saya menyadari dan merasakan banyak kesalahan atau kekeliruan di dalam memahami pendidikan. Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka pikiran kita mengenai pendidikan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik, terbang. Di sini kami perkenalkan, inilah instruktur kami, Pak Budi Hartono, itu LPMP Jambi. Kemudian pengajar praktek itu dari Batam, guru TIK dari Yosudarso, Bapak Stefan. Inilah yang membimbing kami di dalam program pendidikan guru penggerak melalui materi yang diberikan melalui LMS dan aksi-aksi nyata mereka selalu turun. Pak Stefan mewakili dari pengajar praktek. Baik, di dalam pendidikan guru penggerak ini kami diberikan materi modul 1 itu terdiri dari 4 modul. Itu modul 1, ada sub 4. Yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif, itu bagian terakhir dari modul 1. Nah, kita lihat, Bapak Ibu kenal gambar di depan? Pasti sudah kenal. Karena kita dari kecil setiap tanggal 2 Mei selalu kita peringati dengan Hari Pendidikan Nasional. Inilah pionir pendidikan. Inilah pionir pendidikan Indonesia. Bapak pelopor pendidik Indonesia. Siapa namanya? Oke, dari Ki Hajar Dewantara, yang mana di usia 40 tahun mereka sudah bertukar nama menjadi Ki Hajar Dewantara, yang mana Bapak ini adalah seorang keturunan bangsawan, yang mana dari lahir dia mempunyai nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Di usia 40 tahun dia sudah bertukar nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian kita kan sudah mengikuti sekolah penggerak, dan di beberapa di antara kita alhamdulillah sudah menjadi DKP di dalam sekolah penggerak. Barangkali sudah tahu apa sih pendapat atau pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu hal itu. DKP guru menghamba. Kemudian apa lagi? Guru menghamba dalam tanda petik kali ya. Kemudian apa lagi? Oke, baik. Berarti Bapak Ibu sudah mengenal tentang pendapat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ternyata bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pembagian pendidikan dan pengajaran itu dibedakan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu pendidikan? Yaitu memberi tuntunan. Tuntunan seperti yang Umi bilang tadi, bukan tuntutan. Tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti pendidikan itu bagaimana kita menuntun anak itu untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan, baik terhadap dirinya
Kemudian bagaimana dia keselamatan dan kebahagiaan dirinya nanti di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pengajaran merupakan proses. Jadi kita inilah yang masuk di dalam pengajaran, berfungsi di sini. Proses pendidikan guna mencapai tuntutan dari pendidikan tadi yang bermanfaat secara lahir dan batin. Jadi pendidikan tadi yang sudah kita tuntun, kita berikan di kelas sebagai fungsi kita sebagai pendidik. Jadi memang kita sejak dulu kita sudah tahu bahwa guru itu selain mengajar juga seorang pendidik. Mendidik itu yang susah, karena apalagi kita sudah di tingkat SMP. Pendidikan itu mereka temui, mereka dapatkan tentu mulai dari keluarga yang terkecil, tentu dari rumah. Bagaimana kita menuntun ke arah yang lebih baik supaya keselamatan lahir dan batin berikutnya. Baik. Jadi pendidikan dan pengajaran itu adalah sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Berarti keselamatan baik terhadap dirinya sendiri maupun mereka siap terjun ke masyarakat nanti untuk keselamatan lahir dan batin. Jadi pendidikan itu adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab, bahwa pendidikan yang merupakan wadah berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Jadi memang fungsi kita ini sebagai guru mengarahkan, menuntun anak-anak kita untuk bisa berakhlak yang mulia seperti yang dalam K13 itu sudah dikatakan, tetapi arahannya, muara daripada maksud daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah muaranya adalah bagaimana anak itu untuk berakhlak, yang muaranya nanti adalah ke profil Pancasila. Kita lihat. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan bahwa peserta didik ini diumpamakan sebagai bibit. Kemudian kalau di posisi pendidik diumpamakan sebagai petani. Seperti yang disampaikan tadi sama Bu Mila, bahwa kalau bibit itu bagus atau baik, kemudian ditanam di dekat lahan yang subur, lalu disiram, dirawat dengan baik, jelas hasilnya pasti bagus, benar kan? Nah, tetapi kalau misalnya bibit itu bagus, tetapi disemai di tempat yang kurang bagus, tanpa dirawat, tanpa disiram, tanpa dipelihara, otomatis hasilnya juga tidak akan bagus. Maupun sebaliknya, bahwa biji atau bibit yang kurang bagus disemai pula di tempat yang tidak bagus, tidak dirawat, tidak disiram, jelas itu tidak menghasilkan tumbuhan yang baik. Jadi seperti itulah kita. Jadi bagaimana fungsi kita sebagai seorang guru menuntun anak-anak itu untuk ke arah yang lebih baik. Tuntutan KKM sekarang tentu tidak, tetapi bermuara kepada akhlak dari karakter anak itu sendiri, yang bermuara yang biasa kita sebut dengan adab. Setinggi apapun pendidikan seseorang itu, tanpa adab dan karakter anak itu percuma. Baik, saya lanjutkan. Nih, nah, kita menyadari di waktu dulu kita kan selalu familiar dengan filosofi atau teori-teori luar negeri tentang pendidikan. Ada taksonomi Bloom, masih ingat ya Bapak Ibu? Tentang ya, kemudian Anderson dalam kita menyusun RPP, ya kan? Ternyata kita punya juga teori pendidikan yang tidak kalah baik, yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Selain Teguh Rahandayani, ternyata ada 3 pilar lagi, yaitu yang terlihat di depan. Iya. Nah, ternyata kita sudah mengenal, sudah membaca, tetapi apakah kita sudah mengetahui makna atau tujuan daripada hal ini?
Apakah kita sudah menerapkan hal ini di kelas? Beberapa kita menyadari terkadang emosional kita itu kan kadang-kadang tingkatannya kan kadang-kadang berubah-ubah emosi itu. Terkadang kita laksanakan, terkadang tidak. Bagaimana tuntutan kita kepada anak itu terlalu tinggi? Di setiap anak itu tentu berbeda-beda karakternya. Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa anak itu tidak bisa kita samaratakan? Itulah arahan dari Kejatuhan Tarot. Kemampuan anak itu di dalam kita memberi pembelajaran, tentu kita harus menyadari kodrat daripada anak tersebut. Kita lihat selanjutnya. Makna yang terkandung di dalam 3 pilar tersebut di depan menjadi tauladan, yang mana seyogyanya kita sebagai guru mampu memberikan contoh yang baik dalam berbagai dimensi, baik itu sifat, perilaku, penampilan, tutur kata, sopan santun, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dilihat, itu terkadang kita tanyakan kepada anak, tadi pergi sekolah bersalaman nggak sama orang tua? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab buru-buru. Nah, pembiasaan itu tentu pendidikan itu dia terima dari keluarga. Bagaimana keluarga itu pembiasaan itu selalu secara kontinu dia lakukan, tinggal kita menuntun kembali, mengingatkan kembali di sekolah. Tanpa kita mungkiri juga hal-hal itu juga kita harus bekerja sama dengan wali murid atau masyarakat setempat. Baik, kemudian yang selanjutnya di tengah memberi peluang untuk berprakasa bahwa guru tidak zamannya lagi untuk malu dan gengsi bercengkrama dengan siswa. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Suasana aman dan menyenangkan bukan hanya anak itu jangan terlalu tertekan dengan beberapa tugas yang kita berikan. Terkadang dia terkungkung kreativitasnya dengan tekanan-tekanan yang kita berikan. Yang mana di dalam proses pembelajaran itu bagaimana si anak itu bisa berkreativitas, berinovasi. Terkadang kita memberikan tugas itu terlalu banyak di luar kemampuan si anak tersebut. Kemudian itu yang dimaksud dengan sesuai dengan kodrat tadi, merdeka belajar tadi. Merdeka belajar bagi guru, merdeka belajar bagi siswa. Jadi hal ini saya sudah buktikan. Saat sekarang ini di akhir di kelas 9 ini saya mengadakan praktek pengambilan nilai seni tari, yaitu pameran dan pegelaran. Saya menyadari bahwa semua anak itu tidak sama kemampuannya. Ini khusus tari. Nah, saya nggak bisa menari, Bu. Mungkin di dalam pegelaran berarti kan ada 3 cabang seni. Oh ya, baik, kamu bisanya apa? Saya ikutin. Itulah yang maksud dari tanda kutip yang menghamba tadi. Jadi kita ikuti, kita arahkan, lalu kita munculkan ide-ide mereka sesuai dengan kemampuan kodrat anak itu tadi. Jadi saya bagi mereka yang mampu menari, saya masukkan ke pegelaran. Mereka yang tidak mampu atau menampilkan gerakan-gerakan tari, saya arahkan ke pameran. Dan pameran itu berhubungan dengan hasil karya, tidak selalu dia yang membuat. Bagaimana dia memanajemen sebuah pameran itu, mengumpulkan, mengkoordinir hasil-hasil karya adik-adik kelasnya untuk bisa dia pamerkan di dalam ujian praktek seni budaya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya berikan ke anak merdeka belajar tadi yang saya ikuti sesuai dengan kodrat. Sehingga dengan guru harus mampu menciptakan model pembelajaran yang bisa menggali kemampuan anak sehingga bisa meningkatkan, mengembangkan ide-ide peserta didik. Baik, di belakang memberi dorongan. Yang mana tugas guru dalam kelas tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi melainkan dari tugas guru adalah mengembangkan, mengarahkan, dan memberi motivasi. Saya berikan alternatif kepada siswa itu kalau menciptakan suasana yang aman dan nyaman di dalam pembelajaran. Saya tanyakan, kamu mau belajar di mana? Mungkin di dalam kelas dengan kebosanannya, dengan kejenuhannya, saya ajak keluar.
Saya tanyakan ke anak, begitu antusiasnya anak lalu belajar dengan teman sebaya, kemudian memunculkan ide-ide baru karena dia sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya di luar kelas. Jadi itulah kita memberi dorongan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita ciptakan, yang pertama menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan tanpa membeda-bedakan kemampuan peserta didik. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan beberapa dari kita sudah melakukan hal itu, kemudian menularkan praktik-praktik baik kepada peserta didik, menularkan dalam arti kata, mungkin kita memberi contoh hal-hal yang terkecil kepada siswa dan untuk bisa dia tiru dan biar bisa lakukan apa yang kita perbuat. Kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, siswa yang utama itu subjeknya, supaya untuk mendukung pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini di dalam fungsi dari guru penggerak, calon guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Dan hal itulah tujuan daripada pendidikan guru penggerak tersebut, itulah yang kami terima. Kemudian Merdeka Belajar yang kita sebut tadi itu kesimpulannya adalah sekolah, guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Kita juga merdeka di dalam memberikan materi kepada siswa, dan siswa pun juga merdeka memberikan menanggapi seperti apa dia maunya supaya pembelajaran itu tercapai. Jadi kita saling komunikasi dua arah. Guru kita juga berkreasi, siswa pun juga seperti itu. Jadi muara dari Merdeka Belajar tadi adalah capaian dari ini adalah profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan yang modul yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai Merdeka Belajar tadi. Kita punya visi, kita punya peran. Apa peran kita untuk menciptakan suasana aman dan nyaman tadi di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kita lihat dulu. Yang saya pahami di dalam mengenai nilai dan peran guru penggerak tadi adalah agen transformasi pendidikan berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bertujuan menuntun siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang mana untuk mencapai hal itu seorang guru harus memiliki kompetensi, juga nilai yang harus diterapkan dalam melaksanakan peran. Apa sih itu perannya? Apa sih itu nilai peran seorang guru penggerak? Kita lihat. Nah, nilai dari guru penggerak itu yang pertama adalah mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Kita lihat satu persatu. Kemudian apa peran guru penggerak? Kita berhubungan dengan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pelajaran tentu di kelas. Kita kepada siswa, pemimpin pelajaran kepada teman sejawat. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi itu peran guru penggerak dan nilai guru penggerak. Kita lihat keterkaitan dari nilai dan peran guru penggerak itu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana nilai dan peran akan terus berkembang sesuai dengan pemahaman guru penggerak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang terus bertambah. Konsep guru penggerak berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu diterapkan, yaitu teladan, motivasi, berdaya, atau merdeka. Bagaimana strategi untuk mencapai nilai dan peran guru penggerak tadi? Kita lihat satu persatu. Untuk mencapai nilai mandiri
mandiri, bagaimana kita mencapai nilai mandiri sebagai seorang guru penggerak, yaitu memiliki motivasi internal dari diri kita sendiri. Saya motivasi untuk mengikuti program guru penggerak ini untuk bisa menambah ilmu, kemudian mencari teman, untuk bisa berbagi dengan teman-teman, itu motivasi. Kemudian mempunyai inisiatif untuk menjadi inisiator, mempunyai inisiatif untuk bisa mengajak teman-teman untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian menjaga komitmen, apapun keputusan yang kita buat bersama, kita komitmen. Itu strategi untuk mencapai nilai mandiri. Kita lanjut, bagaimana mencapai nilai kolaboratif? Kolaboratif itu kerjasama, menjaga hubungan baik. Kita jaga hubungan baik kita, baik terhadap siswa, baik apalagi teman sejawat, karena kita manusia. Manusia itu kan manusia makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Jadi kerjasama itu untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama itu memang betul-betul kita terapkan. Itulah yang saya tekankan kepada anak-anak di dalam sebuah pembelajaran kelompok. Bukan proses akhir yang dinilai, tetapi bagaimana proses awal dia berkolaborasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir yang akan dia tampilkan atau selesaikan. Kemudian, untuk mencapai nilai inovatif, aktif mengikuti berbagai forum ilmiah. Saya menyadari bahwa kita selalu aktif dan inovatif dalam berbagai forum ilmiah. Seperti apa? Mengikuti diklat-diklat yang sudah Bapak Ibu kita ikuti. Seperti yang kemarin, bagaimana kita bisa bekerja sama, berinovatif, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah. Seperti bursa efek kemarin, semua memesan laptop. Jadi kita saling membantu, saling bekerja sama, saling berinovatif. Kalau kita tidak tahu, akhirnya selesai kan Bapak Ibu tugas yang kita kemarin. Karena apa? Kita menjaga komunikasi yang baik. Dan itu saya sangat rasakan akan hal itu. Bagaimana kami berempat itu saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Menyadari bahwa karakter teman itu berbeda-beda. Itulah yang saya rasakan pada saat sekarang. Kemudian mencapai nilai reflektif, melakukan refleksi diri, evaluasi diri kita atas usaha perubahan yang dilakukan. Saya sudah melakukan perubahan, ternyata di dalam aksi nyata yang pertama kemarin saya sudah melakukan merdeka belajar terhadap anak. Bagaimana ya? Bisa nggak anak mengikuti? Senang nggak anak? Tentu kita refleksi diri kita, melakukan evaluasi, membuat jurnal refleksi. Jadi saya buat evaluasi diri untuk bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian strategi untuk mencapai nilai berpihak kepada murid, memahami perbedaan gaya belajar, keberagaman, potensi, bakat dan minat anak. Apalagi kami sebagai guru seni budaya, tidak semua anak mempunyai bakat seni itu. Jadi kita harus menyadari seperti yang saya sampaikan tadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas 9. Kemudian senantiasa memperbaiki diri agar menjadi tauladan yang baik. Dengan berbagai-bagai kegiatan yang kita adakan, dengan yang sebelumnya tadi kita melakukan evaluasi diri, lalu kita bisa senantiasa menjadi memperbaiki diri untuk perbaikan atau teladan di masa yang akan datang. Jadi itu strategi untuk mencapai nilai berpihak pada murid. Kita menyadari kita nggak sempurna, benar-benar nggak sempurna, perlu perbaikan, tetapi kita harus mencoba dan mencoba, lalu kita perbaiki diri kita, apapun itu bentuknya. Jadi hal itulah yang perlu kita pahami di dalam nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu merdeka belajar yang bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Itu capaian. Kemudian saya lanjutkan. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini kami diarahkan untuk membuat visi. Apa sih visi guru penggerak? Kita lihat. Visi itu apa? Visi selalu kita ucapkan, selalu
visi kita adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita lihat selanjutnya. Visi juga dapat diibaratkan sebagai panah penunjuk arah yang memandu jalannya untuk mencapai tujuan. Jadi ke arah mana kita tuju anak ini sesuai dengan kodrat yang sudah kita pahami masing-masing anak ini. Kita lanjut. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru? Visi mengenai murid. Kita pandang kepada murid dan kita visi pertumbuhan murid. Kita lihat, kita punya imajinasi, kita punya mimpi sesuai dengan kekuatan siswa yang sudah kita miliki. Kekuatan siswa, kekuatan diri kita sebagai guru, dan kekuatan sekolah yang kita miliki. Visi kita pasti berbeda-beda, apalagi kita di SMP kan mengajar permapel, ya kan? Jadi kalau saya punya mimpi, mungkin di sekolah kita anak-anak selalu kreatif dan inovatif kalau kita kasih tugas. Contoh yang kemarin, saya hanya menyebutkan atau mengarahkan anak kita akan adakan pameran dan pagelaran, mereka langsung membuat panitia. Begitu betul dia kreatif dan mencari informasi bagaimana mengadakan pameran dan pagelaran, persiapan apa yang mereka lakukan, begitu betul kreatif dan inovatifnya anak-anak. Jadi untuk membuat visi guru ini kita memandang atau melihat dari kekuatan yang kita miliki. Kemudian kita lihat, muridku akan menjadi sumber daya manusia yang religius. Kemudian muridku akan menjadi pemimpin di masa depan. Karena dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita miliki, kita sudah punya ekstrakurikuler hafiz. Berarti bisa berhubungan dengan SDM yang religius. Kemudian muridku akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka selalu tampil terdepan di dalam event-event tertentu. Kemudian muridku akan menjadi SDM yang berteknologi. Anak-anak kita sudah mampu bersaing di dalam teknologi. Sudah mengenal, apalagi kita Kota Batam dekat dengan negara yang lain yang selalu memberikan informasi-informasi terkini. Tetapi kita juga menyadari tempaan-tempaan daripada pengaruh-pengaruh dari luar, itulah yang akan kita tuntun supaya anak itu jangan terpengaruh daripada budaya-budaya luar dan tetap menerapkan budaya atau nilai-nilai budaya kita sebagai orang Timur. Kemudian berdasarkan gambaran tersebut dari kekuatan-kekuatan yang kita miliki, teknologi, religius, inovasi, inovatif, kreatif terhadap daripada anak, saya punya mimpi. Kita simpulkan seperti yang diuraikan Bu Mila tadi, ada teori Bagja tadi yang unggul sesuai dengan kompetensinya dan berprofil pelajar Pancasila. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset berharga bagi kemajuan bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi. Kemudian saya simpulkan lagi, mereka adalah generasi dan calon pemimpin. Kemudian siswa saya mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, sehingga tugas guru adalah menuntun dan mengembangkan mereka sesuai dengan kodratnya. Itulah kekuatan-kekuatan yang saya simpulkan. Lalu saya simpulkan menjadi sebuah visi yang saya impikan. Apa visinya? Yang pada modul 1.3 ini adalah saya punya keinginan visi itu adalah menjadi guru yang dapat mewujudkan merdeka belajar sesuai dan sumber daya manusia berprofil pelajar Pancasila. Jadi masing-masing dari Umila juga ada visinya sesuai dengan jurusan. Kemudian saya berdasarkan kekuatan-kekuatan yang saya telaah daripada siswa kita di modul 1.3 ini, saya ingin menjadi guru yang dapat mewujudkan merdeka belajar dan SDM yang berprofil pelajar Pancasila. Dan kemudian setiap akhir modul kami selalu aksi nyata. Aksi nyata 1.3 ini saya membuat aksi nyata, yaitu di pecah piring itu saya buat pojok ekspresi, yang mana saya menghargai hasil-hasil karya siswa saya itu karena kemampuan mereka berbeda-beda, apapun itu bentuknya saya pajanglah hasil karya-karya mereka sesuai dengan arahan dari pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu semua, budaya positif. Nah, yang materi tadi
Modul pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi dari guru penggerak, kita terapkan pada akhirnya ke budaya positif. Dari kata kalimat budaya positif itu, ya tentu kebalikannya budaya negatif, ya kan? Kalau budaya positif itu bagaimana kita menerapkan hal-hal baik terhadap anak didik kita. Yang tentu tadi pertanyaan Bu Ak, anak itu terkadang berulang kali melakukan hal itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa perkembangan anak itu tidak sama. Dan saya menyadari di waktu beberapa tahun sebelumnya, karena kan beberapa tahun ini saja saya baru menjadi wali kelas 9. Dulu di waktu saya menjadi kelas 9 beberapa tahun sebelumnya, wali kelas 7 dan kelas 8 selalu mengeluh anak ini begini, anak ini begini. Itu di usia kelas 8. Kemudian saya meningkat, anak itu naik ke kelas 9. Sebulan 2 bulan, anak yang tadi menjadi momok permasalahan di kelas 7 apalagi di kelas 8 akhirnya berubah. Jadi saya menyadari perkembangan kesadaran anak-anak itu memang sesuai dengan tingkatannya. Jadi otomatis dia menyadari apa sih tujuan hidup saya, di samping kita juga melakukan pendekatan personal dan melakukan budaya-budaya positif, memperkenalkan kepada anak-anak. Dan itu sudah kita lakukan sebelum kita mengenal materi guru penggerak ini, gitu, tanpa kita sadari. Dan kesabaran-kesabaran itu juga kita sudah lakukan, baik terhadap siswa maupun kepada teman sejawat. Jadi hal itu juga saya rasakan pada saat ini setelah saya menjalani proses guru penggerak. Saya memahami karakter orang itu berbeda-beda, kemudian saya ambil sisi baiknya, tidak usah kita ambil sisi buruknya, karena kalau mengambil sisi buruknya saja, kita akan menjadi pendendam. Jadi kita ambil aja sisi baiknya, kita syukuri apa yang kita punya, itu saja. Kemudian kita lanjut. Jadi kesimpulan mulai dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, kemudian merdeka belajar, profil pelajaran Pancasila, berakhirlah pada praktek budaya positif. Yang menarik pada modul 1.4 ini yaitu budaya positif, di sini kami diperkenalkan dengan segitiga restitusi. Yang dulu kita nggak kenal dalam K13 itu. Hei, kamu sini. Ngapain kamu? Selalu begitu kan kita. Tetapi di dalam segitiga restitusi kita betul-betul menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi ke dalam restitusi. Kita betul-betul sabar menghadapi setiap ada permasalahan yang dilakukan oleh si anak. Restitusi di sini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di restitusi, segitiga restitusi ini kami juga membuat video. Waktu itu saya membuat video ada anak yang mencontek di waktu ujian. Sebelum saya melaksanakan ujian harian, saya bikin dulu sebuah kesepakatan. Memang di modul 1.4 ini ada juga restitusi, kemudian kontrol, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian kesepakatan kelas. Saya buat dulu kesepakatan ujian sebelum ujian, bahwa kita minta dari mereka apa maunya di dalam proses ujian itu. Oh, nggak boleh mencontek Bu, nggak boleh ribut Bu, harus tenang Bu. Kita tulis, lalu kita simpulkan beberapa hal di dalam menjalani proses. Ternyata di dalam menjalankan proses ujian tadi ada anak yang mencontek dan gelisah, menanya ke kiri, menanya ke kanan. Akhirnya ribut suasana kelas. Kemudian baik saya tenangkan, nanti si A temui Ibu, silakan lanjutkan ujian. Nanti setelah ujian saya panggil,
Saya panggil dengan kalimat yang betul-betul memancing anak untuk melakukan kita pendekatan yang personal supaya anak itu terbuka. Itu kita namakan nih segitiga restitusi tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Saya tanyakan, tahu kenapa ibu panggil? Akhirnya dia kan menjadi pertanyaan bagi dia, kenapa saya dipanggil? Oh iya bu, saya tadi mencontek. Nah, kita tanyakan lagi, kenapa mencontek? Kita kan sudah ada kesepakatan kelas. Saya nggak belajar bu. Dia menyadari. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Saya menyadari kesalahan ini bu, dan akan datang saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan giat belajar. Berarti dia sudah mencari solusi sendiri. Jadi inilah segitiga restitusi tadi. Dan kita tidak harus mencas anak itu, kenapa kamu begini, kamu harus begini. Enggak, inilah restitusi segitiga restitusi tadi. Kita tanyakan penguatan di bagian ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya tanyakan, nanti kalau sudah ini cita-citanya jadi apa? Jadi diplomat bu. Nah bagus. Nah kalau untuk menjadi diplomat butuh belajar yang keras kan? Kita beri penguatan kembali kepada anak dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan motivasi anak itu untuk bisa diterima kembali ke lingkungan mereka gitu. Jadi akhirnya dia minta maaf dan kita arahkan untuk bisa memperbaiki. Itu namanya menstabilkan identitas. Lanjut. Bagian dari dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita tekankan seperti itu kepada anak-anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tidak dia saja yang kita tekankan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Apakah kamu sedang mencari menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita sampaikan kalimat-kalimat itu kepada anak didik kita. Jadi sekarang ini di modul 1.4 saya sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu mewujudkan budaya bersih di kelas 9C. Berdasarkan kesepakatan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau yang mengajar di kelas 9C, kalau ada anak-anak, karena tolak ukurnya adalah kelas itu harus bersih, kemudian dia melaksanakan rutinitas piket sehari-hari, kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau seandainya ditemukan menyalahi dari kesepakatan kelas yang saya sudah tempelkan di kelas itu, sampaikan ke saya untuk bisa diisi instrumen di dalam evaluasi kesepakatan kelas tadi. Jadi intinya penerapan budaya positif, mewujudkan budaya positif sekolah, langkah awal dengan membangun budaya positif di kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi beberapa kelas saya sudah lihat sudah melakukan kesepakatan kelas. Kenapa? Karena kesepakatan kelas itu memang penting untuk bisa mengarahkan anak untuk selalu continue melakukan budaya-budaya positif. Capek ya. Jika budaya positif kelas telah menjadi kebiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi warga sekolah, niscaya visi sekolah tercapai dan semua warga sekolah nyaman, gembira, bahagia, dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Kita terapkan di kelas tujuan kita, mulai juga dari kita sendiri. Kita terapkan budaya bahagia, aman dan nyaman di antara kita semua. Karena kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Jadi untuk kedepannya bersedia Bapak Ibu semua kita kondusifkan suasana di ruang guru ini untuk menjadi contoh nanti di ruang kelas bagi anak-anak kita. Setuju? Terima kasih. Sekian untuk materi ini. Thank you. Sudah thank you. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tadi bukan mengajari, tetapi
tapi saya berbagi saja. Terima kasih. Tepuk satu. Ulang lagi, tepuk satu. Tepuk tiga. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak yang kedua yaitu Ibu Novia Helmita. Maka untuk sesi ini kita akan membuka lagi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru kepada Ibu Novi. Mak kayaknya bersemangat ya Bapak Ibu Guru sore hari ini. Para Ibu Dinda, waktu dan tempat kita persilakan. Pakai teks panjang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Kita mengetahui bahwa sekolah penggerak ini mengikuti filosofi dari Raja Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran harus mengikuti kuadrat anak. Nah, sebenarnya saya belum memahami secara utuh makna dari kuadrat anak. Saya contohkan, ada satu anak yang tidak menyukai pelajaran seni budaya. Tidak menyukai di sini maknanya dia memang tidak bisa mengikuti pelajaran seni budaya. Dia tidak memiliki bakat seni budaya pada 4 aspek, baik itu menggambar, melukis, tari, dan lain-lain. Nah, namun anak tersebut sangat menyukai IT atau TIK, pelajaran TIK. Apakah kodrat anak di sini kita tetap memaksa anak tersebut untuk mengikuti pelajaran seni budaya, atau kita mewujudkan merdeka belajar, kita biarkan anak tersebut belajar TIK atau mengembangkan potensinya pada pelajaran TIK? Terima kasih. Luar biasa. Tepuk salut. Tepuk salut. Ya, baik. Jadi kodrat anak tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu kan kemampuan anak berbeda-beda. Saya juga temukan permasalahan itu di kelas saya. Anak itu tidak suka belajar seni budaya, tetapi dia suka IT. Kemudian saya berpikir apa ya untuk bisa dia menerapkan kemampuan dia di bidang IT itu untuk bisa menyelesaikan tugas materi yang ada di seni budaya. Saya sudah lakukan itu di e-learning, yaitu dia membuat vlog, ya, membuat vlog yang guru sendiri nggak ngerti caranya. Jadi kita salurkan arah mereka yang suka IT tadi, tugas seni budaya terselesaikan. Jadi contoh waktu itu saya berikan pemaparan karena situasi COVID pada saat itu tidak memungkinkan anak-anak itu keluar untuk mencari bahan-bahan untuk menyelesaikan praktek atau nilai keterampilan dari seni budaya. Saya arahkan mereka untuk membuat vlog. Dia kirim link, lalu dia memaparkan materi tentang seni budaya. Dengan di luar dugaan, mereka mampu. Bukan seperti ini saja, dia munculkan gambar begini, tangannya begini, dia udah muncul langsung gambarnya. Dia munculnya saya nggak tahu aplikasi apa itu. Dan pada akhirnya di dalam memahami pendidikan guru penggerak itu, akhirnya saya mencari tahu. Dari jam 2 malam sampai jam 5:30, akhirnya saya bisa belajar tentang Canva. Jadi kemudian dia juga saya juga bertanya kepada siswa tersebut, bagaimana sih aplikasi ini? Jadi kita penguatan diri kita bahwa dia juga punya kemampuan, bahwa pengetahuan atau pembelajaran itu bukan dari guru saja terpusat, berarti dari siswa. Itu saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Satu lagi deh, Bu Leni. Baik, Silakan Bu Leni. silakan kepada Bu Leni untuk pertanyaan berikutnya. Agak mengganjal sama Bu Leni, gak enak pula saya jadi menutup. Silakan Bu. Terima kasih Bu Novi. Iya. Dari tadi saya menyimak tentang calon guru penggerak ini, semuanya sepertinya semangat sekali ya, seru gitu. Terus
di samping banyak ilmunya juga kelihatannya sangat seru sekali dalam praktekannya. Tadi saya lihat dari modul 1 sampai modul 1 sampai 1.4 ya. Dari pengalaman Ibu Novi selama sudah 3 bulan katanya tadi dalam menjalani modul, gimana sih perasaannya Bu Novi mengikuti program jadi calon guru penggerak ya, yang nantinya saya dengar tadi juga adalah sebagai calon kepala sekolah. Terima kasih Bu Novi. Mengerikan sekali. Perasaan saya, kita lihat dari awal ya. Dari awal, dari 9 bulan yang sudah kita ketahui bahwa diklat ini dijalani 9 bulan. Waktu ingat saya waktu hamil dulu, 9 bulan juga kan. Jadi bagaimana saya bisa membagi waktu untuk bisa mengikuti materi, tugas-tugas, tetapi berkat dorongan dan motivasi intrinsik dari diri, kemudian dukungan dari sekolah, dukungan dari teman-teman semua, dukungan keluarga, akhirnya saya bisa menjalani sampai saat ini. Dan walaupun nanti saya juga tidak terlalu bermimpi, pada akhirnya memang kan di dalam Permendikbud itu calon guru penggerak itu berhak bisa mengajukan atau menjadi kandidat untuk menjadi calon kepala sekolah. Itu tidak selalu saya pikirkan pada ujungnya. Bagaimana saat ini saya bisa menambah ilmu, bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman, bagaimana saya bisa menyadari bahwa keberagaman dari karakter teman-teman kita itu berbeda, bagaimana saya bisa mengendalikan emosi setiap permasalahan yang saya hadapi. Jadi muaranya bukan ke situ dulu, tetapi proses saja dulu, berjalan saja semestinya. Alhamdulillah banyak saya temukan, saya temui ilmu-ilmu yang bermanfaat baik bagi diri saya, kemudian penerapan ilmu terhadap siswa di dalam proses belajar mengajar, kemudian motivasi saya walaupun sudah usia hampir kepala 5, tetapi masih tetap juga saya punya berkeinginan untuk mengikuti teknologi perkembangan pada saat ini sesuai dengan kodrat zaman abad 21 ini. Jadi saya mempelajari hal-hal baru dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru, dengan dukungan-dukungan semuanya yang stakeholder di keliling saya, akhirnya saya bisa. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu semua supaya tetap saya konsisten dalam menjalani diklat ini, tetap bisa mengendalikan emosi, walaupun nanti pada akhirnya kita jalani saja, walaupun nanti tidak tertunjuk pun menjadi penetapan di kepala sekolah. Memang kata Bunda tadi, menjadi seorang kepala sekolah itu sangat susah karena kepala sama hitam. Bagaimana mengendalikan teman-teman kita, tetapi kita harus bersikap adil. Senyum saja kita harus adil, ya kan? Senyum saja kita harus adil. Harus sama dengan senyum kedua. Jadi saya juga pikir bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu di dalam pendidikan guru penggerak itu. Itu saja Bu Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa masih ada satu pertanyaan lagi dari Bu Apriati yang sepertinya bersemangat ingin menanyakan pertanyaan berikut. Baik, kepada Bu Ak, waktu dan tempat kami persilakan. Ayo Bu Ak, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sekali bertanya, ulang lagi ya. Gini ya Bu Novia, kalau dari kemarin kami dengar guru-guru penggerak ini guru-guru muda. Nanti kelas 7 ini naik ke kelas 8, berarti dia juga penggerak. Kemudian di kelas 8 kami udah kepala berapa umur kami gimana? Apakah itu penggerak juga nantinya kami itu atau bagaimana gitu? Ya, kami mohon penjelasannya. Iya, mungkin. Terima kasih Bu. Ya, kami mohon penjelasannya sepengetahuan Ibu Nur. Ya, sepengetahuan menurut terawangan saya ya, Bapak Ibu, apa yang saya pahami mungkin bisa dibantu sama Pak Taufik, Bu Enda, sama Bu Mila nanti. Kalau guru penggerak di dalam program guru penggerak ini memang kita dibatasi dengan umur, ya Bu Mila ya. Karena di dalam pendaftaran kemarin itu umur berapa ya Bu Mila? 5 tahun sebelum pensiun. 5 tahun sebelum pensiun kita tidak bisa mengikuti program guru
saja yang Ibu ambil, sebelum Ibu pensiun nanti, Ibu sudah mengenal inovasi-inovasi tentang perkembangan pendidikan pada saat ini. Itu adalah hal baik, dan saya pribadi sangat selalu mencontoh apa yang Ibu lakukan. Ibu sangat bersemangat, menjadi motivasi bagi saya. Bisa Ibu begitu masih tetap. Beliau pula yang dahulu mengumpulkan RPP daripada saya. Begitu yang saya tirukan, tidak terlupakan rasanya semangat dan motivasi Ibu yang bisa menjadi pedoman bagi kami. Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Novia Helmita. Maka dengan berakhirnya sesi pertanyaan kita pada sore hari ini, sudah sore ya Bapak Ibu. Maka berakhir sudah sosialisasi modul 1 guru penggerak SMP Negeri 12 Batam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah bersedia hadir di sini dari siang tadi sampai sore hari ini. Mohon maaf sebagai moderator mungkin saya ada salah-salah kata, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Hartanti. Saya adalah teman sejawatnya Ibu Novia Helmita, merupakan guru SMP Negeri 12 Batam, dan beliau juga adalah CGP angkatan keempat. Nah, dari pengalaman beliau dalam menyiapkan modul 1 yang beliau sudah sosialisasikan bersama teman-teman yang CGP dari SMP 12, alhamdulillah kami para guru-guru bisa menerima, memahami dari pembelajaran yang beliau sampaikan, yaitu Merdeka Belajar, di mana di sini beliau memaparkan bagaimana caranya berkreativitas dan memotivasi siswa supaya lebih giat dalam pembelajaran. Di samping itu, Ibu Novia Helmita juga bisa memberikan contoh kepada kami bagaimana belajar yang dikatakan dengan Merdeka Belajar tersebut. Jadi dari realisasi yang yang beliau adakan, aksi nyata yang beliau adakan itu bisa memicu kami para guru SMP 12 juga berbuat hal yang sama seperti Ibu Novia Helmita. Sukses Ibu Novia Helmita dan guru-guru CGP lainnya yang ada di SMP 12. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat khususnya bagi kami guru SMP 12 dan guru-guru sejawat lainnya.